Pada saat ini, di dalam menara kematian, anggota pasukan Long Hao Chen semuanya sudah dalam persiapan berkumpul dan menunggu dengan tenang. Tidak jauh dari rombongan, terlihat 4 sosok duduk melingkar. 3 dari mereka membentuk formasi dengan yang terakhir duduk di tengah. Mereka merupakan 4 penjaga suci dari Long Hao Chen. Dan sekarang 3 penjaga suci sedang menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam penjaga suci ke-9, membantunya menyelesaikan mantranya. Long Hao Chen sedang menunggunya, dan hal yang sama berlaku untuk semua orang yang hadir. Misi ini tidak bisa lama. Mereka harus masuk dan keluar dari kota Modu agar ini berhasil. Saat ini, Zhang Fang berkata, "Sudah waktunya. Hao Chen pasti akan kembali jika semuanya berjalan sesuai rencana." Zhang Fang menjadi yang tertua di sini, dan untuk sementara waktu memimpin pasukan selagi Long Hao Chen tidak ada. Semua orang sudah dalam kondisi siap. Saat nyanyian mantra dari penjaga suci ke-9 menjadi semakin keras, gelombang energi spiritual yang kuat terus berputar di udara. Dan tepat pada saat ini, dalam kilatan cahaya kemasan, Long Hao Chen muncul kembali di depan mereka. Dia tetap diam dan segera melihat ke arah 4 penjaga suci. Pengawal suci ke-9 akhirnya mencapai titik terakhir dari mantranya. Suara tinggi bisa didengar bergema di seluruh menara kematian. Dan setelah beberapa saat dapat terlihat sebuah kristal di tangan penjaga suci ke-9 melayang dengan beberapa pola yang rumit dan menyebarkan beberapa jejak samar cahaya kemasan. Penjaga suci ke-9 menyerahkan kristal kepada Long Hao Chen dengan kedua tangannya yang gemetar ketika menyerahkannya. Di depan, Long Hao Chen mengambil kristal itu dan berbalik melihat rekan-rekannya. Selanjutnya dengan kilatan cahaya kemasan, Long Hao Chen menghilang sekali lagi. Mulai saat ini, rencana mereka telah dimulai. Saat ini, Long Hao Chen muncul kembali di sebuah sudut Istana Bulan. Dia sekarang berada di area yang sebelumnya dipilih. Daerah ini berada di dekat istana. Di sana terdapat balai yang dibangun sebagai penghormatan kepada Dewa Iblis Bulan. Jika Dewa Iblis Bulan Agares ada, disitulah pilar Dewa Iblisnya ditempatkan. Saat ini, Long Hao Chen memiliki tampilan yang sangat serius. Dia sangat berhati-hati karena begitu rencana ini dimulai tidak ada lagi jalan untuk mundur. Sebuah kristal kuning di tangannya terasa panas membara. Saat ini, dia sudah berhenti menyembunyikan energi spiritualnya. Jika tidak, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuh dari mantra terlarang. Dengan sedikit ledakan cahaya, kristal di tangannya diarahkan ke bawah dan menembus tanah tanpa menimbulkan suara. Selanjutnya, tanpa peduli dengan sekitar, Long Hao Chen segera melarikan diri menuju arah yang telah ditentukan. Sementara Long Hao Chen membuat pergerakan ini, di dalam Istana Bulan masih sangat tenang. Tetapi beberapa saat setelah Long Hao Chen berlari, 3 sosok ungu tiba di sana, tepat di mana Long Hao Chen menempatkan kristal tersebut. Aku merasakan ada fluktuasi elemen cahaya sebelumnya. Seorang iblis bulan mengatakan ini kepada sosok di sebelahnya. Ada yang salah, itu pasti manusia pengguna elemen cahaya. Kita harus menemukannya. Saat mereka berbicara, ekspresi ketiga iblis bulan ini berubah seketika. Tanpa sadar, mereka menundukkan kepala dan melihat kaki mereka. Yang mengejutkan, cahaya kuning dengan perlahan menyebar dari bawah tanah. Itu merupakan mantra terlarang dari elemen tanah yang sebelumnya Long Hao Chen siapkan. Meskipun mereka telah menyadari, tetapi reaksi mereka pada akhirnya terlambat. Melawan mantra terlarang yang sudah dilepaskan, bahkan iblis bulan dari langkah ke-9 tidak akan bisa menghentikannya. Mungkin jika Dewa Iblis Bulan Agares ada, dia bisa menghentikan ledakan mantra ini. Sebuah ledakan hebat yang mengguncang bumi terdengar begitu keras. Tanah terbelah seketika dan seluruh istana Iblis Bulan mulai bergetar bersama seluruh kota Modu. Dan setelah ledakan pertama baru saja terdengar, ledakan lainnya kembali mengguncang. Itu memberi perasaan seperti Raja Naga yang muncul dari tanah. Di seluruh Istana Bulan, potongan besar tanah retak, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Fluktuasi elemen bumi yang menakutkan itu terus menyebabkan gemuruh yang hebat berulang kali. Tetapi Istana Bulan benar-benar pantas disebut sebagai bangunan paling penting bagi kelompok klan Iblis Bulan.
Sebuah formasi pertahanan terbentuk otomatis yang dapat meredam ledakan tersebut. Tempat ini menjadi markas besar Dewa Iblis Bulan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk diguncang? Mantra terlarang akhirnya meledak pada puncaknya. Itu menyebabkan seluruh kota Modu berguncang dengan suara gemuruh yang mengerikan. Pertahanan Istana Bulan memang sangat kokoh, tetapi itu hanya pada istana, bukan tanah di bawahnya. Bersamaan dengan beberapa suara ledakan, seluruh Istana Bulan diledakkan oleh kekuatan pendorong yang sangat menakutkan. Seekor naga besar berwarna kuning keluar dari dalam tanah, membentang lebih dari 100 meter, berputar-putar dengan kecepatan panik. Tubuhnya mengeluarkan fluktuasi energi yang mengerikan, membuat bebatuan di dekatnya meledak. Lebih dari sepertiga Istana Bulan telah hancur berantakan. Hanya area yang dilindungi oleh formasi pertahanan, area terpenting istana yang dipertahankan. Naga kuning besar itu tidak terus menyerang, hanya berguling tetapi menyebabkan ledakan kuat dari esensi elemen tanah. Bahkan Iblis Bulan dari langkah ke-9 tidak akan berani mendekatinya. Tujuannya hanya untuk menghancurkan suatu area, dan bukan untuk membunuh musuh. Serangan bersama dan pertahankan aula. Sebuah suara keras terdengar menyebar. Di awan berwarna hitam, dua sosok ungu muncul tanpa suara di langit di atas Istana Iblis Bulan. Melepaskan sejumlah cahaya keunguan dari tubuhnya, membentuk penghalang ungu besar di atas naga bumi. Tentu saja mereka tidak berencana untuk melenyapkan mantra. Itu hanya untuk membatasi kekuatannya. Munculnya kedua sosok ini segera menenangkan semua Iblis Bulan yang sangat kacau, yang sebagian besar mulai melepaskan sihir yang kuat. Beberapa berusaha melindungi Istana Iblis Bulan dan beberapa mencoba membatasi naga bumi. Tidak diragukan lagi, dua Iblis Bulan yang tiba-tiba muncul yang membalikan situasi adalah ahli sejati dari klan Iblis Bulan. Sebagai klan terbesar kedua, meskipun mendapatkan serangan tiba-tiba, mereka masih membuat respon yang cepat, mengurangi kerusakan pada titik terendah. Namun meskipun begitu, serangan mantra terlarang ini masih menghancurkan sebagian besar bangunan di dalam Istana Bulan, yang akan membutuhkan waktu cukup lama untuk dibangun kembali. Dan tepat pada saat ini, sejumlah besar bayangan hitam bergegas menuju Istana Iblis Bulan. Sekarang, rencana pertama Long Hao Chen sudah selesai. Dia masih dalam pergerakan dan tentu saja sedang menuju Istana Bintang. Dan setelah melihat beberapa sosok melintas di langit, dia menjadi sangat terkejut. Dia dapat merasakan setidaknya ada 40 iblis di langit berada di langkah ke-9. Ini benar-benar pasukan elit sejati. Sesuai dengan harapan, pasukan ini datang dari Istana Bintang, yang berarti penjagaan di sana sudah dikosongkan. Sambil bergerak dan mengepalkan tinjunya, hati Long Hao Chen berdebar sangat kencang. Misi ini harus berhasil. Gelombang mental beredar tanpa suara di luar tubuh Long Hao Chen. Kemampuan menyelidik dalam bentuk apapun tidak akan menemukannya saat ini, kecuali kekuatan mentalnya lebih kuat darinya. Ini merupakan pertama kalinya Long Hao Chen datang di Istana Iblis Bintang. Tetapi saat ini dia seperti pengunjung yang sudah berpengalaman. Sambil terus bergerak, dia terus memasuki istana sesuai rute di dalam peta. Di matanya tempat ini memang asing, tetapi rute itu sangatlah familiar. Long Hao Chen tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Terlepas dari apakah dia akan berhasil atau tidak, rekan-rekannya dan dia hanya memiliki satu kesempatan. Jika gagal, mereka harus segera pergi. Seluruh istana berkilau dalam warna jingga, tetapi membawa beberapa jejak elemen kegelapan. Tempat di dalam istana ini, Pagoda Iblis Bintang, lokasi pilar Dewa Iblis Bintang, merupakan tujuan dari kelompok Long Hao Chen. Dua Iblis Bintang berdiri dengan tenang di luar pagoda, melihat ke atas dengan beberapa keraguan di wajahnya. Keduanya dibalut gaun jingga yang sama, dilengkapi dengan tongkat jingga. Dari aura yang keluar dari mereka, orang dapat mengetahui bahwa kedua penjaga ini adalah ahli dari langkah ke-9, Iblis Bintang dari langkah ke-9. Tempat ini adalah kota Modu, dan Long Hao Chen pasti tidak punya waktu untuk menyingkirkan dua iblis ini untuk memasuki Pagoda Bintang. Mereka adalah ahli dari langkah ke-9. Dalam kilatan cahaya kemasan, Long Hao Chen menghilang dengan tenang. Begitu dia muncul kembali, dia sudah bersama dengan rekan-rekannya. Ini hanya dua iblis bintang dari langkah ke-9.
Tetapi jika Dewa Iblis Bintang Vasago ditambahkan, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Vasago dalam kondisi terlemahnya, dia seharusnya bisa mengulur waktu untuk beberapa waktu. Jadi, satu-satunya cara untuk berhasil adalah dengan membuat Hauye siap untuk berteleportasi dan meluncurkan serangan terkuatnya sekaligus untuk menyerang pilar Dewa Iblis Bintang. Ketika Long Hao Chen membawa semua orang ke sini, kedua Iblis Bintang itu mengetahui tentang kehadirannya. Raut wajah mereka berubah seketika saat mereka mengangkat tongkat di tangan mereka. "Pergilah!" Long Hao Chen berteriak, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengarah langsung ke arah dua Iblis Bintang ini. Itu adalah kemampuan kesatria tercepat, langkah cahaya. Saat ini dia sudah tidak lagi sembunyi. Keempat sayap dilepaskan, meningkatkan kecepatannya ke puncak. Rekannya yang lain juga bergegas dengan cepat, membiarkan serangan mereka yang sudah disiapkan meledak saat itu. Kilatan kemerahan dan keunguan melintas di sisi Long Hao Chen, menembak ke arah dua Iblis Bintang. Meskipun keduanya adalah ahli dari langkah ke-9, karena mereka terkejut, mereka terlambat untuk merespon. Sima Xian dan Lin Xin menggunakan serangan terkuatnya, sedangkan Wang Yuanyuan dan juga Zhang Fang mengambil posisi di pinggir dan menyerang ke depan bersama dengan Long Hao Chen. Dan pada titik tertentu, Cai Er juga mengikuti di belakangnya. Long Hao Chen saat ini memegang dua pedang di tangannya, yang terus berkilau dengan warna hijau dan jingga. Sedangkan di sisi lain, dari tongkat di tangan kedua Iblis Bintang, dua penghalang cahaya keluar tepat di depan mereka. Sebagai klan iblis yang dapat membuat sihir yang paling kuat, Iblis Bintang secara alami memiliki banyak peralatan tingkat tinggi, terutama mereka yang mencapai langkah ke-9. Selanjutnya, sebuah ledakan besar terjadi. Serangan Sima Xian dan Lin Xin sudah datang, dengan keras menabrak penghalang cahaya. Tetapi yang mengejutkan mereka, meskipun penghalang itu bergetar, tidak ada satupun celah yang terbentuk di dalamnya. Pertahanan yang luar biasa, dan itu sihir pertahanan yang dibentuk begitu tiba-tiba. Sebelumnya, Yu Ye telah memberitahu Long Hao Chen bahwa dua Iblis Bintang yang menjaga pagoda tidak memiliki serangan paling kuat. Tetapi mereka fokus pada pertahanan. Bahkan, Dewa Iblis Bintang sendiri akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menembus pertahanan mereka. Pada detik berikutnya, dalam ledakan besar, tubuh Long Hao Chen menghantam kedua penghalang itu dengan keras. Dan segera sepasang pedang di tangannya membuat gerakan masing-masing pedang selaras dengan yang lain. Pedang Arya Sang Dewi Cahaya dan pedang teratai cahaya biru, kedua pedang ilahi ini telah menyelesaikan proses penggabungan. Yating juga muncul di belakang Long Hao Chen pada saat itu. Dia jelas sudah dipersiapkan sejak lama dan berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam dua pedang. Pemandangan yang menakjubkan terjadi. Riak cahaya keluar dari dua pedang, membawa kekuatan mengerikan yang berasal dari zaman kuno. Kekuatan suci yang murni dan kuat meledak seketika. Itu penuh dengan kekuatan penciptaan. "Tunjukkan kekuatanmu!" Long Hao Chen berteriak dengan keras, dan gelombang energi spiritual yang mengerikan meledak seketika saat kedua pedang itu menghantam. Tanpa suara gesekan atau suara keras apapun, ketika pedang dewa ini mengenai penghalang, itu terbelah seketika tanpa perlawanan apapun. Dan selanjutnya dengan suara pecah, kedua penghalang itu langsung berubah menjadi titik kuning yang tersebar ke segala arah. Tanpa membuang kesempatan, Long Hao Chen kembali menyerang. Kedua pedang kembali diayunkan, melepaskan teknik hujan pedang bintang. Jika Long Hao Chen masih memiliki dua pedang ilahi tingkat epik dari sebelumnya, maka tidak ada cara baginya untuk dapat melawan dua iblis ini dari langkah ke-9. Tetapi sekarang pedang suci di tangannya bukanlah pedang Arya Sang Dewi Cahaya atau pedang teratai cahaya biru. Itu melainkan pedang dewa yang lahir dari kedua pedang tersebut. Pedang dewa ini dipenuhi dengan kekuatan penciptaan yang luar biasa. Bahkan dewa iblis belum tentu bisa menahan serangan seperti itu sepenuhnya, apalagi dengan kedua iblis ini. Ledakan besar akhirnya bergema. Dua iblis bintang dari langkah ke-9 dipukul mundur dan menyemburkan darah. Penghalang pertahanan mereka sudah hancur berantakan. Yang mengejutkan, serangannya menyebabkan kerusakan besar pada kedua iblis tersebut. Ini merupakan pertama kalinya bagi Long Hao Chen menggunakan pedang kehidupan dan penciptaan ilahi, yang merupakan kartu traf terbesarnya.
Meskipun itu belum sebanding dengan alat suprailahi seperti menara kematian, itu sudah mendekati tingkat kekuatan sejati perisai siput ilahi. Saat ini, Long Hao Chen tidak bisa memahami keajaiban yang dibawa oleh pedang dewa ini. Dan dalam ledakan itu, penghalang yang menghalanginya akhirnya terbuka. Dan tanpa ragu-ragu, Long Hao Chen membawa rekan-rekannya untuk masuk ke dalam. Sejak dimulainya operasi, semuanya berjalan dengan lancar. Dan kerusakan parah yang diderita dua iblis dari langkah ke-9 ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Sekarang, tampaknya mereka akan benar-benar berhasil. Long Hao Chen membuka gerbang dan masuk terlebih dahulu, diikuti oleh semua orang. Kedua iblis yang tergeletak di luar sudah tidak dapat menahannya lagi. Kelompok Long Hao Chen sudah berada di dalam istana iblis bintang. Di sisi lain, di kejauhan, sosok abu-abu menyaksikan semua yang terjadi. Dengan mengepalkan tinjunya yang tampak terlihat sangat gugup. Mereka terlalu berani. Tidak heran aku merasa ada yang tidak beres. Mereka benar-benar mengincar pilar Dewa Iblis Bintang. Tetapi itu sangat berbahaya. Mengambil napas dalam-dalam, sosok abu-abu ini tetap diam, tetapi memiliki perasaan khawatir yang muncul di dalam dirinya. Kembali pada tempat Long Hao Chen, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan beredar di udara. Saat Long Hao Chen terus maju, matanya berkedip-kedip dalam cahaya. Saat ini, Long Hao Chen dan yang lain masuk ke dalam pagoda bintang. Segala sesuatu di sekitarnya bersinar dengan cahaya emas. Di bawah kaki mereka ada beberapa simbol rune sihir yang luar biasa. Dan di tengah pagoda ini terdapat pilar besar yang sangat menakjubkan, dengan beberapa titik bintang yang terus berkedip di sekitarnya. Apakah ini pilar Dewa Iblis Bintang? Si Masian bertanya dengan sedikit keras. Mendengar itu, Long Hao Chen dengan cepat mulai memanggil Hao Ye. Mereka sudah tiba dan semuanya berjalan dengan lancar. Dengan kekuatan Hao Ye untuk menghancurkan pilar itu dan segera pergi melarikan diri. Ini merupakan rencana dari Long Hao Chen. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Saat ini Hao Ye tidak dapat dipanggil. Seketika Long Hao Chen merasakan darahnya membeku. Benar, Hao Ye tidak dapat dipanggil. Perlu diketahui, sejak Long Hao Chen membentuk kontrak dengan Hao Ye, ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Dia tiba-tiba merasakan koneksi mereka diputus tanpa alasan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Hao Chen tidak menduga hal ini terjadi di saat-saat seperti ini. Di sampingnya, melihat bagaimana tubuh Long Hao Chen bergetar, Chai segera bertanya, "Hao Chen, apa yang terjadi?" Yang lain juga menatap Long Hao Chen dengan tampilan heran. Dan pada saat yang sama, mereka juga memiliki perasaan tidak menyenangkan yang muncul di dalam diri mereka masing-masing. Dengan suara rendah, Long Hao Chen kemudian menjawab, "Aku tidak dapat menghubungi Hao Ye. Aku tidak bisa memanggilnya." Sebagai kapten pasukan, dia benar-benar panik saat ini. Ini merupakan kota Modu. Selain itu, ini juga di dalam istana Iblis Bintang. Dan sangat mungkin menyebabkan kehancuran bagi mereka. Tiba-tiba suara aneh perlahan bergema. "Long Hao Chen, kamu akhirnya datang. Aku sudah sangat lama menunggumu, Austin Griffin." Sebuah cahaya jingga tiba-tiba terbentuk di depan pilar Dewa Iblis Bintang. Dan seketika sosok jingga muncul di tengah pilar cahaya ini. Dia duduk di udara dengan mengenakan gaun jingga. Sepasang matanya bersinar seperti kristal. Rambut panjangnya menutupi bahunya. Dia melayang dengan tenang dan juga wajahnya tampak sangat tampan. Dari tubuhnya menyebarkan aura mistis sama seperti yang keluar dari pilar Dewa Iblis Bintang. Melihat sosok di depan mereka, setiap orang dari pasukan Long Hao Chen memiliki perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Dewa Iblis Bintang Vasago benar-benar menampakkan dirinya di sini. Dan saat ini mereka tidak dapat memanggil Hao Ye. Apakah ini adalah jebakan? Long Hao Chen tanpa sadar berseru, "Yu Ye." Benar, Yu Ye pasti masalahnya. Dia tidak berharap ini benar-benar menjadi jebakan. Dia juga tidak berpikir masalah bisa muncul dengan Yu Ye. Tetapi bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, Long Hao Chen masih dapat mempertahankan ketenangannya.
Dia segera menghubungkan kekuatan mentalnya dengan Leontin abadi. Cahaya yang kuat langsung muncul di dadanya, membungkus semua kelompoknya di dalam. Yang lain secara alami menyadari apa yang dia lakukan. Mereka jelas tidak punya pikiran untuk bertanya. Karena Vasago telah muncul di sana, dia pasti sudah menunggu kedatangan mereka. Yang artinya rencana mereka benar-benar gagal. Dan sekarang yang harus mereka lakukan adalah pergi secepat mungkin ke dalam menara kematian. Di depan, Vasago dengan tenang melihat Leontin abadi yang diaktifkan oleh Long Hao Chen. Tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Penampilannya masih tenang, tetapi juga menunjukkan jejak kesedihan.